KPI Podcast Season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPI, balik lagi di KPI Podcast, podcastnya KPI Season 2 bareng sama Nazala Rahmi Yasnia. Dan di episode kali ini nih, kita bakal ngobrolin tentang shopping bareng sosok yang keren yang sudah ada di samping saya. Nih ada Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo. Apa kabar nih Mbak Nana? Alhamdulillah baik. Oke, ini kita mau ngobrolin shopping Mbak. Hey, shopping. Menarik banget ya kayaknya. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin tentang shopping ini, pengen tahu kenalan dulu dong sama Mbak Nana nih, mahasiswa KPI. KPI angkatan 2017. Oke. Asalnya dari? Asalnya dari Tegal, Jawa Tengah. Tapi gak kedengeran ngapak yang Enggak. Mencoba untuk tidak ngapak. Oke. Nah, katanya Mbak Nana ini punya online shop, benar? Iya, benar. Jadi sebagai punya online shop berarti bikin sendiri pas itu. Reseller. Aku lebih ke reseller sih. Kalau reseller itu gimana sebenarnya bedanya sama yang punya shop itu? Punya owner sendiri ya. Jadi kalau reseller itu barangnya tuh kita menjual ulang lagi. Reseller menjual ulang lagi. Jadi ada yang memproduksi sendiri, tapi kita tinggal sharing aja ke teman-teman semua. Kita tinggal sharing aja tuh di story WhatsApp atau Instagram. Kemudian kalau ada yang memang mau order, ya udah kita tinggal beli ke penjual aslinya dan kasih ke yang pembeli ya gitu. Kenapa sih milih jadi reseller? Karena itu paling mudah ya buat aku mahasiswa gitu loh. Jadi kita tinggal mengeluarkan modal aja, itu udah cukup gitu. Berarti mulainya kapan nih? Sejak kapan mulai suka berjualan shopping? Dari SMA sih. Dari SMA? Iya, dari SMA. Itu karena aku tuh punya bapak kan. Bapakku tuh emang wirausaha. Jadi bapakku jualan gitu dan akhirnya nyampe tuh ke anak-anaknya, dan kakakku juga jual online shop juga, terus sampai deh ke aku. Aku juga suka jualan kecil-kecilan kan pada awalnya di SMA tuh, terus kesini aku makin suka sih jualan. Turun-temurun gitu ya? Iya, dari ayah. Berarti mulai dari SMA tuh mulai yang kecil-kecilan tuh jualan apa tuh contohnya? Pertama itu awalnya aku bantu kakak sih. Mbakku, ayo dong sharein gitu, barangkali ada yang mau beli. Kecil sih, ya apa dulu ya, aku udah lupa. Biasanya ini tas, sepatu kayak gitu. Terus nanti ada yang order, terus aku langsung hubungin kakak aku. Itu dari yang terkecil dulu kayak gitu. Itu pas SMA itu ke teman-teman? Iya, ke teman-teman kelas dulu kayak gitu. Terus nanti langsung tuh ada anak kelas yang lain, kok ini udah di mana, tahu dari mana ini gitu. Nanti hubunginnya ke aku juga. Oh gitu. Jadi udah emang jiwanya reseller dari dulu kayak gitu. Karena emang gimana ya, nggak mau riweh sebenarnya sih gitu. Dan belum terlalu terfikirkan pengen membuat sendiri gitu. Mungkin nanti kali ya. Iya. Nah Mbak Nana, ngomongin tentang jualan nih, berarti sekarang sibuknya jualan atau gimana tuh? Jadi selain aku jualan, aku juga cari kesibukan lain di organisasi, di Himpunan Mahasiswa Jurusan KPI. Udah 2 tahun aku di HMJ, terus yang pertama anggota di Kesraga, yang kedua aku di BPH, jadi bendahara umum. BPH itu apa tuh? BPH Badan Pengurus Harian, jadi bendahara umum. Sampai sekarang atau? Enggak, kan udah selesai. Ntar lagi udah mau selesai. Oh iya benar. Nah kan punya all shop nih, apakah all shop ini cuma sekedar sampingan atau pengen punya toko yang gede gitu? Awalnya waktu SMA sama kuliah ini aku masih mikir sampingan sih gitu. Tapi setelah dipikir-pikir dan ini kan udah mau lulus ya, jadi kepikiran iya sih emang pengen punya toko besar. Dan aku ingat banget sama kata-kata dari dosen KPUMD Pak Yamin. Aku ingat banget waktu mata kuliah apa ya, aku lupa ya. Semoga beliau nonton ya. Semoga beliau nonton.
entrepreneurs bukan apa ya, aku lupa. Nah itu di situ beliau bilang ke mahasiswanya kalau udah punya online shop itu dikembangkan dan diteruskan, dan harus mempunyai mimpi bahwa punya toko sendiri gitu. Walaupun emang sekarang reseller kecil-kecilan, tapi seenggaknya diniatin emang punya mimpi besar untuk jadi owner sendiri gitu. Kalau boleh tahu itu reseller yang sampai sekarang tuh udah berjalan reseller apaan tuh, Mbak? Sekarang jadi aku banyak ya jualannya. Macam-macam ya. Jadi sampai banyak orang pun yang bilang ini Nana tuh jualannya banyak banget ya gitu kan. Terus aku juga iya sih, dipikir-pikir emang banyak juga. Dari mulai kerudung aku pernah jualan, casing handphone yang bisa di custom aku pernah jualan itu. Terus ke keripik usus juga aku pernah jual. Terus apa lagi ya? Banyak lah. Terus sampai sekarang masih, kalau custom case masih, dan keripik khususnya juga masih. Itu semuanya reseller semuanya? Iya, reseller. Semuanya reseller. Oke, itu dulu awalnya channelnya gimana sih, Mbak? Kok bisa dapet macam-macam kayak gitu? Sebenarnya bukan iseng tapi akhirnya jadi beneran kayak gitu. Lihat-lihat di Instagram, terus oh ini kayaknya menarik sih, karena casing handphone kan sekarang kadang pengen kan ada yang sesuai sama keinginannya gitu. Kalau misalkan kita pengen gambarnya muka kita sendiri atau muka keluarga atau siapa gitu, kita kan enaknya buat custom gitu. Jadi kayaknya emang unik gitu di situ. Jadi aku sampai sekarang masih jualan itu casing handphone custom. Ada nggak sih kalau ngomongin tentang omset nih, gimana tuh omsetnya? Ya kalau bilang omset itu alhamdulillah nggak bisa diperhitungkan secara detail gitu ya, tapi alhamdulillah udah bisa buat nabung beli handphone sih pernah. Wah, mantap tuh. Iya alhamdulillah. Tadi kan Mbak Nana bilang modalnya ya, berarti modal, tapi berarti kan Mbak Nana pernah ngeluarin modal kan, jelas ya. Jelas. Pernah nggak sih rugi kayak gitu, malah nggak balik modal sama sekali kayak gitu? Oh pernah, pasti. Yang namanya jualan itu kamu harus siap untung dan siap rugi. Aku pernah ngerasain yang sama sekali, kalau misalkan keripik usus kan udah ada tuh keripiknya gitu ya, udah kelihatan jelas. Kalau misalkan nggak laku gitu, aku jujur kayak aduh ini gimana gitu kan, kalau nggak laku gitu. Itu aja sih, tapi pas waktu udah lama, tapi harus butuh proses yang lama gitu kayak untuk ludesin si itu. Terus akhirnya baru order. Ada lagi kalau misalkan case custom nih, ruginya di sini. Iya, ruginya di sini. Kalau misalkan case custom itu nggak mudah juga. Kalau orang order ke kita, ternyata tipenya beda, tipe HP-nya yang di orderin itu beda. Dianya ngomong misal nih contoh Samsung A8, taunya waktu aku orderin, udah dibayar, udah segala macem, dan jadinya mbak maaf salah, ternyata A8s, beda S aja di belakang, itu beda jauh banget, beda case-nya gitu loh. Dan ya udah aku nggak bisa apa-apa gitu kan. Awalnya kayak ya nggak bisa mbak, harus gini-gini, tapi ternyata orangnya hilang. Itu udah biasa banget sih kayak gitu. Oh ya gitu. Iya, jadi orangnya hilang, nggak mau ngambil kayak gitu, nggak mau ngorderin lagi kayak gitu. Terus ya pernah sih kayak pengalaman tiba-tiba order banyak, tahunya nggak diambil kayak gitu. Karena aku sistemnya tuh bukan orangnya langsung bayar ke aku gitu. Karena aku mikirnya biar ada barang dulu baru bisa dibayarin gitu. Dan mempermudah juga buat mereka yang biar nggak transfer dulu gitu kan. Apalagi case custom ini kan juga sasarannya ke pelajar-pelajar anak-anak, pelajar-pelajar SMP, SMA gitu kan. Jadi kadang kalau di rumahku tuh di Selawi kan, Tegal, itu nanti orangnya datang dulu ke rumah gitu, terus nanti ambil sekalian bayar gitu, jadinya sih mempermudah mereka juga gitu. Berarti konsumennya Mbak Nana itu kebanyakan muda-muda ya, muda-mudi ya? Iya gitu. Rata-rata SMA sama kuliah. SMA. Iya, benar-benar kuliah. Kalau enggak, karena juga ini sih kakak aku juga nge-sharein kan, ini ada case custom gitu. Terus nanti teman-teman kerja kakakku juga order. Pernah juga teman ibuku juga sih ada yang order juga. Tapi yang lebih sering ke aku emang teman-teman anak-anak muda gitu. Nah, itu kan banyak ya Mbak Nana. Terus macam-macam gitu kan, dari ibaratnya gimana ya, jenisnya tuh beda-beda gitu. Dari keripik usus, ini casing custom kan yang beda banget gitu. Riwah nggak sih?
Kalau dibilang riba emang riba sih, kadang masih kok nggak konsisten gitu ya, ini ke sana sini ke sana sini. Tapi mengisi kesibukan itu yang buat aku jadi oke, nggak apa-apa, ini emang buat sambilan aku daripada aku diam aja kan di kosan kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku ambil keripik kan misalkan order 50 pieces gitu ya. Kalau 50 pieces ya udah, ada yang order, kalau enggak ya udah sampai itu si keripik khususnya itu habis gitu. Terus kalau misalkan casing custom kan emang jarang-jarang ya, kadang order, kadang ada yang enggak, kadang di minggu pertama enggak ada sama sekali, di minggu kedua banyak kayak gitu. Jadi emang cuman saling tunggu aja sih, saling tunggu order pembeli aja gitu. Tunggu aja gitu. Rezekinya datangnya kapan kayak gitu. Oke. Nah, kok bisa termotivasi untuk jualan sama bagi waktu antara jualan sama kuliah itu gimana tuh Mbak Nana? Jadi kan yang tadi aku bilang, jadi jualan ini kan nggak terlalu berat ya menurut aku. Jadi kalau ada yang order, ya aku masih bisa sanggup. Paling sekedar oke, mau yang mana Kak, kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan emang udah jadi, ya udah aku kasih ke orangnya gini-gini. Jadi nggak riwah gitu, jadi nggak ribet juga kalau misalkan jualan kayak gini, mudah gitu, nggak terlalu susah, Nggak terlalu mengganggu perkuliahan itu nggak menurut aku gitu, masih bisa diatasi lah kuliah. Motivasinya jualan itu tadi? Motivasinya itu dari bapak, karena bapak kan jualan ya, merintis usaha dari nol sampai sekarang gitu. Jadi kayak jadi suka mikir aja sih, oh iya ya bener juga, emang kalau jualan itu kita emang dibilang menunggu, tapi ternyata tiba-tiba rezeki banyak datang kayak gitu. Iya. Gitu sih. Terus goalsnya nih tentang perjualan ini di 2021 ini ada nggak? Di 2021 goalsnya apa ya? Goalsnya tuh semoga ya, amin didoakan ya. Iya, untuk doa sih sahabat KPI. Doakan nanti bisa buka apa ya yang lebih besar lagi daripada reseller ini gitu ya, di tahun 2021 gitu. Jadi selain online shop juga ingin dapat kerjaan di pemerintahan juga, aku pengen gitu. Aminin ya sahabat aminin KPI. ya, tolong sobat KPI. Jadi Mbak Nana pengen gak sih dari semenjak itu sampai sekarang, pengen gak sih punya produk sendiri yang Mbak Nana bikin sendiri, produk jual sendiri kayak gitu, pakai namanya Mbak Nana sendiri kayak gitu? Kepikiran sih pengen punya gitu. Jadi tapi bukan ke yang tadi ya, produk yang tadi, pengen beda lagi gitu loh. Jadi kepikiran pengen buka butik juga. Jadi punya kerudung yang mereknya sendiri dan gamis-gamis sendiri gitu. Ya sih pengen itu. Kalau misalnya pengen kayak gitu kan berarti butuh collab ya, bisa dibilang. Iya. Kalau sendiri kayaknya masih. Nah itu. Gitu, gimana tuh? Cari-cari penjahit kan kayak gitu. Sementara pernah sih pas itu, jadi nggak aku sendiri, cuman ada kakakku juga yang ingin mengembangkan usaha ini. Jadi kita pengen punya gamis sendiri, gamis atas nama Asam sendiri, owner gamis gitulah ya. Terus kakakku udah pernah coba cari-cari penjahit yang bagus di Tegal juga. Terus pas udah cari-cari jadi kayak bukan kesan ya, emang penjahitnya aja udah mahal dan kainnya aja udah mahal gitu. Jadi kita sebenarnya masih kayak aduh, kok kalau kainnya segini, penjahitnya segini, kita bakal jual berapa? Harusnya kalau dihitung-hitung ya, kalau mau dan dapat untung juga, itu harusnya udah kayak 700.000 gitu. Makanya aku sampai sekarang masih bingung, kenapa ya ada orang yang jualan gamis dan kerudung itu bisa murah. Gitu. Apalagi kan kalau gamis kan, kita melihat dari modelnya juga dan motif. Pernah kakakku itu gitu, beli kain udah banyak, taunya waktu dibuat dan dihitung-hitung dari sebelum keuntungan gitu ya, udah habis 500.000 sendiri gitu. Dan sampai sekarang kita masih kayak itu jadi PR kita sih. Kok bisa? Terus kalau kayak gini kita mau ambil untung berapa dan jualnya berapa gitu loh ke konsumen kan. Itu dia, makanya masih buat PR sih buat kita. Nah selama reseller kayak gini nih Mbak Nana, ada nggak sih kayak ikut
seminar mungkin atau pelatihan apa berjualan seperti itu, ada nggak? Pernah sih beberapa kali di online juga. Tapi yang aku seringin itu malah jadi mereka online-nya ini tuh seminar ini tuh malah membawa aku buat jualan di produk mereka gitu. Jadi belum menemukan yang emang memang ilmunya di apa ya, dikasih tahu gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti ayo berjualan lah dengan produk ini kayak gitu, dan aku oh my god. Jadi kayak gitu kan, dan emang terus-terusan jadi ditagih terus, ayo Kak ini ada seminar ini kayak gitu, ikutan gini. Jadi kayak aduh kok jadi mager juga kan gitu. Iya. Paling udah sekali 2 kali sih ikut-ikutan kayak gitu. Nah, terus ngomongin jualan, pasti kan namanya penjual ya. Namanya penjual itu kan gimana promosinya. Nah, gimana sih Mbak Nana bisa, kan kalau kita jualan tuh biasanya tuh gengsi tuh. Wajan kita muda-muda Iya. tuh, gimana sih Mbak Nana kok Apalagi bisa juga nggak gengsi? Gini, caranya itu kalau aku yang pertama rajin posting ya, sering posting aja. Dan di setiap postingan itu harus punya kontak yang banyak gitu. Dan emang aku sendiri ya kalau dibilang punya teman banyak, yang punya teman banyak gitu. Jadi emang sasarannya gampang kalau dibilang itu gitu. Dan di Instagram pun jadi enak nge-share-nya karena alhamdulillah juga followersku juga udah lumayan kan. Nah, di WhatsApp pun jadi kalau misalkan nih aku anak HMJ juga. Iya. Aku harus nge-save-in nomor-nomor yang lain gitu. Jadi biar mereka juga ngelihat kontak aku harus jualan, aku share jualan gitu. Jadi mereka lihat gitu. Dan yang order di aku pun aku harus nge-save nomor itu. Jadi biar mereka tetap ngelihat, oh ini Mbak Nana jualan ini ya, oh gini. Biar mereka tuh tahu dulu, kenalan, oh ternyata dari share story ini Mbak Nana tuh jualan ini ya gitu. Ntar deh kalau aku minat aku bisa order kayak gitu. Jadi sampai aku tuh nge-save nomor di WhatsApp itu sampai 200 orang apa ya. Serius, dan itu emang beneran. Jadi emang seniat itu karena emang tujuannya biar semua orang tahu gitu kalau aku jualan, aku buka PO, buka ini kayak gitu. Berarti itu strategi jitunya Mbak Nana ya? Iya, aku harus dan rajin posting tuh ada ininya ya, ilmunya katanya emang kayak rajin posting 2 hari sekali gitu. Sering-sring posting biar tapi emang bener itu efeknya buat kita kepengen. Jadi kan live story itu terus jadi pengen jadi enak, apalagi testimoni ditambah testimoni orang udah pernah nyobain terus kita share kan, ini enak banget nih gini bagus loh hasilnya, itu buat orang jadi kepengen gitu kan. Iya, bener banget sih. Nah, dengar-dengar nih Mbak Nana termasuk ini nih mahasiswi lulus cepat tuh Mbak Nana. Iya. Nah, gimana sih kok bisa sih lulus cepet sambil kayak gitu, sambil jualan-jualan sibuk? Gimana ya caranya? Gimana Jadi kemarin tuh sebenarnya dibilang lulus cepet itu menurut aku emang udah waktunya. Iya. Jadi menurut aku dibilang cepet, sebenarnya aku nggak ngerasa cepet ya, tapi karena emang ya di semester kemarin itu udah emang waktunya gitu, dan aku langsung mengerjakan itu. Jadi gini, misal di magang kan, aku semester kemarin magang. Di magang itu orang lain masih memikirkan magang bukan biasa aja ya. Mereka magang tetapi tidak menyempatkan waktunya untuk dikerjakan laporannya gitu loh. Tapi di samping itu aku ngerjain laporan magang. Dan jadi magang selesai, seminggu kemudian aku langsung responsi magang gitu. Jadi emang aku ngerasa loh ya emang itu tugas aku buat ngerjain laporan magang gitu. Kenapa harus ngerjain nanti gitu loh. Kalau selagi pas magang bisa ngerjain ya it's okay gitu. Jadi aku emang bukan terlalu ngejar cepet juga sebenarnya, enggak, karena aku mengerjakan apa yang ada di depan kayak gitu loh. Gitu sih. Berarti lebih ke manage waktu sama prioritas ya, Iya, mana sih gitu. yang harus dikerjain duluan gitu ya Mbak. Dan emang udah kebukti juga emang ya udah bisa gitu. Terus tinggal udah magang selesai, udah tinggal mikirin penelitian gitu. Dan emang sebelumnya udah kayak rencana ini aku magang kok apa ya, kayaknya emang harus ngerjain sih kayak gitu. Dan aku emang dicicil gitu ngerjain laporan segala macam. Terus baru aku langsung oh ya nanti rencana. Jadi emang harus punya rencana dulu, plan gitu kan. Rencana oh ya nanti di bulan ini emang harus sudah selesai dan aku udah ngurusin penelitian oke gitu. Jadi emang harus diniatin dan emang harus dikerjakan. Kalau niat doang tapi tanpa dikerjakan kan itu bohong juga ya. Dan itu dia, jadi itu kuncinya sih sebenarnya, dikerjakan, jangan dibiarin cuma dipikirin doang gitu.
Catat ya sahabat KPI. Oke. Niat itu tanpa usaha, tanpa kerja nyata Itu zong. itu tidak ada. Gimana kita jeda dulu dari ngomongin shopping kita ngegame bentar. Oke, siap. Ada game rapid question nih. Jadi nanti Zela ngasih satu kata buat Mbak Nana. Nanti Mbak Nana bisa jawab dengan singkat, padat, jelas, mantap. Aduh, Bisa ya? bismillah lah. Oke. 1, 2, 3, berdagang. Aku Lulus. cepet. Hobi. Jualan. Gengsi. Enggak Resiko. besar. Berani. Semangat. Ekspresi. Ceria. KPI Podcast. Keren. Mantap. Wah, bener-bener nih keren. KPI Podcast keren banget. Oke, karena kita udah nge-game, jadi mau denger closing statementnya dari Mbak Nana nih buat sahabat KPI yang pengen mungkin mengikuti jejaknya Mbak Nana nih, pengen jualan sambil kuliah. Oke, gitu. Jadi kalau bagi kalian yang mau jualan online shop itu teruslah berusaha, namanya pengusaha yang namanya mau jadi pengusaha itu ya harus berusaha gitu kan. Ada di situ ada kata pentingnya usaha. Jadi usaha terus. Ya mungkin emang ada rasa capek, ada rasa apa, tapi itu jadi sebagai bebatuan-bebatuan aja gitu. Bisa jalan terus. Dan jangan lupa juga ini sebelum kita kan sudah mempunyai omset gitu ya, dan kita juga jangan lupa pada sesama kita. Jadi sering-seringlah bersedekah. Itu aja sih. Ini Mbak Nana mau promosi nggak? Online shopnya namanya apa? Nanti biar bisa Oke, siap. sahabat KPI berkunjung Oke, siap. dan membeli. Ya, jadi follow Instagram di Rose Store ID, ada di bawah ini enggak? Rose Store ID itu casing handphone dan Cabe Babe Jogja. Itu di Shopee ya? Ya, di Instagram. Kalau di Shopee ada di Shopee-nya Cabe Babe Jogja. Oke. Dan yang paling penting nih sahabat KPI, stay tune terus di podcastnya KPI season 2 ini di YouTube dan juga Spotify-nya official KPU MY. Dan jangan lupa juga follow Instagram official KPU MY. Kita mau nutup pakai slogannya KPI nih. Oke, Mbak Nana bareng ya? Siap. Masih inget ya? Ingat sekali dong. KPU MY, berilmu, beradab, berdaya guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPI Podcast Season 2.